Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Tim Media Fakultas Ekonomi. Ya, hari ini teman-teman kita sudah bersama salah satu dosen terfavorit nih di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Slamet Santoso SEMSI yang baru saja mendapatkan gelar dokter nih. Benar ya, Pak? Alhamdulillah. Pasti penasaran ya dengan ceritanya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kita ya, Pak? Siap. Oke. Nah, sebelumnya nih kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi kenalin dulu dong. Nama saya ini Dwi Ayu Lestari dari program studi S1 Akuntansi. Nah, kita ini mau bertanya-tanya dengan narasumber kita yang luar biasa nih, teman-teman. Di sini ada Dr. Slamet Santoso SMSI. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Capek tapi bahagia. Yang penting bahagia, Ya, Pak. Karena betul. bahagia itu kunci dari segalanya. Betul. Iya benar. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas terkait apa ya, Pak? Terkait proses, kemudian apa yang Bapak ambil di dalam proses mencapai gelar dokter ini. Oke. Nah, ini dalam mencapai gelar dokter ini kan ada sebuah apa ya, Pak? Sebuah apa namanya itu, Pak? Laporan atau disertasi Ya. seperti itu. Oke, kalau S1 itu namanya skripsi. Iya. Kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi. Jadi Pak Slamet ini sudah menempuh skripsi, kemudian tesis dan sekarang disertasi. Oke. Oke, kita masuk ke disertasinya nih, Pak. Jadi tema yang Pak Slamet ini ambil apa sih, Pak? Kalau tema sebenarnya saya itu sejak dulu kalau melakukan penelitian maupun kuliah itu temanya itu nggak muluk-muluk. Saya temanya di sekitar kehidupan saya. Iya, benar. Jadi kalau waktu S1 saya cerita S1 saya temanya karena saya masuk ke Fakultas Ekonomi dulu di Brawijaya. Fakultas Ekonomi jurusannya Ilmu Ekonomi dan Studi Bangunan. Salah satu tema yang saya angkat dan terkait mata kuliah itu adalah masalah kredit macet. Waktu itu yang saya teliti ya sekitar rumah saya di Perumahan Singosaren pada tahun sekitar 93-an. Terus saya neruskan S2 yang saya angkat masalah pedagang angkringan. Pedagang angkringan, mengapa kok pedagang angkringan atau sektor informal? Karena saya ketika sudah masuk di UNMUH mendalami mata kuliah ekonomi mikro. Maka itu terkait, maka saya kuliah S2, terus tesis saya masalah pedagang angkringan. Yang saya lihat adalah tentang solidaritasnya. Waktu itu paradigma penelitiannya saya menggunakan fakta sosial, terus pendekatannya pakai kualitatif. Saya pindah jalur, kalau waktu S1 itu saya pakai kuantitatif, hitung-hitungan, dan alhamdulillahnya masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya juga megang metode penelitian kuantitatif, mengolah data, alhamdulillah masih nyambung. Tapi S2 saya pindah ke kualitatif. Mengapa saya pindah kualitatif? Karena sebelum S2 saya sering dapat penelitian dari Dikti, dari Ristek Dikti, itu penelitian saya ya kualitatif semua. Akhirnya saya pindah kualitatif, pedagang angkringan itu saya kupas terkait solidaritasnya. Nah, setelah selesai S2, saya mendapatkan penelitian fundamental waktu itu, sekarang namanya penelitian dasar. Itu ya saya masih membahas terkait sektor informal. Saya bicara migran. Jadi perpindahan pedagang dari Jawa Tengah ke Ponorogo, ke Madiun, ke Magetan dan sebagainya. Lah S3 ini saya ngambil lagi sektor informal juga. Tapi saya kupas tindakan mereka. Jadi judulnya disertasi saya itu tindakan sosial dalam kekerabatan pedagang migran. Artinya satu objek penelitian itu bisa dikupas dari berbagai sudut tergantung kreativitas kita. Gambarnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, mulai dari
S1-nya ya, sarjana yang pertama sampai dengan doktoralnya ini masih di satu lingkup yang sama ya Satu Pak? lingkup, ya. Ekonomi. Jadi benar-benar orang ekonomi banget nih Pak Ya harus, Slamet. Iya harusnya gitu. benar harus. Nah ini kan Pak pastinya kan dalam pengerjaan disertasi itu kan banyak banget ya Pak hambatan atau bahkan tantangan gitu yang dihadapin. Nah mungkin boleh nih Pak Slamet cerita ke teman-teman FE terkait prosesnya seperti apa sih Pak gitu. Jadi apapun kerjaan, baik terkait penelitian akademis ya, saya Iya. bicaranya akademis, entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi. Sebenarnya kata kuncinya itu bukan masalah anak itu atau mahasiswa itu pinter atau tidak, bukan itu, tapi kesungguhan. Iya benar Pak. Kesungguhan. Sebenarnya pinter itu bisa dipoles lah, dipoles kalau kita sering baca. Ketika kita membaca itu banyak pengetahuan yang kita masuk. Dan itu yang sering menjadi masalah ketika kita mau menulis sesuatu, kita tuh tanpa membaca. Padahal ayat pertama dalam Islam itu ikro kan, harus baca gitu. Artinya kalau kita tanpa membaca kita nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesungguhan hatinya, mengatur waktu. Benar Pak. Jadi sering ini pengalaman mahasiswa saya itu kalau bimbingan itu mesti agak lama yang mengatur waktunya. Sudah direvisi sehari, besoknya diminta ketemu nggak ketemu-temu, ngilang dan sebagainya. Artinya tergantung dari permasalahan yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu dari diri kita sendiri. Itu kalau kita lihat dari sisi internal. Kalau sisi eksternal biasanya permasalahan itu ya penggalian data. Kalau di penelitian saya penggalian data karena kualitatif itu tidak boleh atau tidak bisa hanya sekali, nggak bisa. Kalau penelitian kualitatif saya ketemu orang itu harus akrab dulu. Maka ketika saya menggali data di pedagang itu saya harus datang ke sana dalam satu malam itu kadang-kadang cuma kenalan tok, ngobrol ngalor ngidul, belum masuk. Ketika sudah akrab baru kita masuk gitu. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif kita kasih kuesioner diisi selesai bar, tidak ada hubungan apa-apa karena apa, jaraknya ada. Tapi kalau penelitian kualitatif itu harus akrab dulu. Kita tidak bisa menggali sebenarnya tindakan dia melakukan sesuatu itu motifnya apa, itu kan harus akrab dulu. Benar. Gitu. Jadi tantangannya itu. Jadi memang perlu pendekatan terlebih dahulu Betul, ya Pak. pendekatannya memang beda dan itu saya ngalami perpindahan dunia kuantitatif sama dunia kualitatif itu luar biasa. Dan itu sangat menarik. Saya contohkan gini, orang ekonomi itu berbicara, jurusannya kan akuntansi kan? Iya. Akuntansi itu namanya laba itu apa? Keuntungan. Dihitung dengan rupiah. Iya. Tapi kalau orang sosiologi beda. Orang sosiologi itu saudara itu keuntungan. Iya. Jadi ada budaya, ada tradisi atau ada ungkapan, lebih banyak keungkapan di dalam pedagang itu tuno sata bati sana. Walaupun saya itu jualnya tidak dapat untung, tapi saya bati sana. Nah, itu sebuah keuntungan. Apalagi kalau kita pernah baca penelitiannya Bu Kusnah. Bu Kusnah itu pernah meneliti makna keuntungan atau makna laba yang disampaikan Bu Kusnah itu bahwa pedagang itu kok bisa memberikan sodakoh untuk fakir miskin pada hari Jumat, itu sudah dianggap untung. Nah, beda kan. Jadi kalau di ekonomi itu maknanya keuntungan itu rupiah, tapi kalau orang sosiologi beda. Dan itu saya gabungkan menjadi bidang ilmunya. Saya masuk ke ranah bidang ilmu sosiologi ekonomi. Saya mencoba masuk ke ekonomi juga masuk ke sosiologi. Wah, keren sekali nih teman-teman Fakultas Ekonomi. Bisa menggabungkan antara dua itu ya Pak, dari mulai tadi sosialnya, kemudian ekonominya juga dapat. Wah, sebuah inspirasi banget nih Pak untuk teman-teman semua dan tapi untuk ya saya harus pribadi. ada perjuangan, Iya, karena benar. merubah pola pikir yang dari kuantitatif menjadi Jadi kualitatif kualitatif. itu berat gitu. Iya benar, semua itu memang butuh perjuangan ya Betul, Pak. betul. Nah ini kan tadi Pak Slamet sudah cerita ya terkait prosesnya, kemudian kenapa beliau mengambil tema ini gitu ya Pak. Nah
implementasi Pak dari tema yang Bapak ambil itu ke dunia kampus atau bahkan ke masyarakat itu seperti apa sih? Jadi alhamdulillahnya kemarin itu kami masuk tim memberi masukan pada pemerintah daerah, salah satunya ya penataan tentang pedagang kaki lima, tentang paguyuban mereka. Sebenarnya gini, pemerintah daerah itu untuk memberdayakan pedagang kaki lima itu memang tidak bisa secara parsial sendiri-sendiri, nggak bisa, tapi melalui kelompok, melalui paguyuban. Oleh sebab itu pedagang kaki lima yang ada saat ini, alhamdulillah saya coba turun ke lapangan itu memang mereka sudah punya kelompok. Dengan diberdayakan melalui kelompok itu lebih kuat. Contohnya aja misalnya dikasih modal secara sendiri-sendiri itu biasanya enggak, ya habis. Tapi kalau dikasih modal secara kelompok dan nanti pengembalian modalnya itu lewat tanggung renteng yang sekarang sudah dikembangkan, itu insya Allah masih tetap berjalan dengan baik. Termasuk juga beberapa program pemerintah. Jadi untuk membantu pedagang supaya bisa berdaya memang harus melalui kelompok-kelompok itu. Nah, dengan kelompok-kelompok itu maka bisa diatur, karena mau tidak mau yang namanya keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan itu mesti bertentangan. Dari satu sisi ngomong ketertiban pemerintah loh ya, Iya benar Pak. dan kebersihan dan lain sebagainya. Tapi dari sisi lain bahwa pedagang kaki lima itu bisa menumbuhkan jiwa wirausaha, menyediakan lapangan pekerjaan, bisa menaikkan penghasilan. Itu dua sisi yang berbenturan. Dan oleh sebab itu ini ya memang harus bareng-bareng. Dan alhamdulillah pemerintah Ponorogo bagus. Jadi dengan dibangunnya Jalan Hoso Agrimenoto, dibangunnya Jalan Sudirman, termasuk di Urip. Yang baru ini, nah, itu biasanya nanti kan ini sudah terbukti ada teras di depan. Nah, itu bisa untuk pedagang kaki lima untuk menjualkan seperti. Dan itu perlu ditata. Karena apa? Kelompok-kelompok itu ya harus ada rukun. Keharmonisan kelompok itu penting. Trotoar jalan bisa digunakan untuk peningkatan pendapatan mereka. Bener banget. Jadi memang dampak atau implementasi dari disertasi Pak Slamet ini lebih ke masyarakat ya Pak? Ya, betul. Lebih ke masyarakat. Nah semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Nah ini kan kita sudah banyak ya mengupas terkait dari prosesnya Pak Slamet, kemudian motivasi-motivasi juga tadi sudah diungkap bahwasanya semua itu butuh perjuangan. Betul. Benar harus banget. berjuang dan harus bersama-sama, tidak iya, boleh tidak bisa sendiri-sendiri. Karena kita juga makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, insya Allah bakal berjalan. Nah ini Pak, setelah Bapak mendapatkan gelar ini, mungkin ada nih motivasi atau bahkan harapan buat teman-teman Bapak Ibu dosen yang lainnya agar termotivasi atau bahkan bisa mengikuti jejaknya Pak Slamet. Jadi gini, baik mahasiswa maupun dosen, ya harus, kata kuncinya kita harus berbenah diri dan berkreasi. Tidak perlu kita kecil hati kalau karya kita itu kecil. Saya dulu sempat seperti itu ketika saya mendapatkan hibah penelitian, kok temanya kok angkringan. Orang di Universitas Muhammadiyah Ponorogo selalu menyebutkan kok angkringan, toh Pak Ahmad, banyak yang ya istilahnya guyonan ya. Dulu saya sudah didoakan menjadi dokter angkringan dan alhamdulillah ini berhasil gitu. Dulu gitu. Kok angkringan? Ternyata apa? Ketika itu saya sampaikan di jurnal ilmiah, saya sampaikan saya punya blogspot itu, waktu dulu kan masih gratisan blogspot. Saya sampaikan, saya tulis, saya buat video di YouTube, itu banyak tanggapan dan banyak yang menghubungi saya. Karena apa? Sektor informal walaupun sederhana angkringan itu sudah merambah kemana-mana. Artinya apa? Sesuatu ide yang kecil itu bisa jadi besar. Bahkan profesor yang mereview penelitian saya itu sudah menyampaikan ke saya pada tahun 2012 kalau nggak salah. Pada waktu saya presentasi, Mas, tolong ini dipertahankan sampai 10 sampai 15 tahun ke depan, masih tetap eksis ini penelitiannya. Silakan dikaji, dan saya sudah membuktikan pada waktu itu saya bicara
survivalitas, saya kembangkan menjadi solidaritas, saya kembangkan menjadi migrasi, saya kembangkan menjadi sekarang ini jadi disertasinya tindakan sosial, dan saya masih punya rencana ke depan loh, masih ada. Contohnya saya bicara tentang resolusi konflik. Keharmonisan kelompok itu tidak mungkin akan langgeng, mesti ada sebuah konflik. Bagaimana mereka memecahkan konflik itu? Itu bisa, itu sudah jadi satu penelitian. Terus yang kedua tentang solidaritas dengan solidaritas, keakraban antara pedagang migran dengan orang Ponorogo. Ini sekarang sudah berkembang kan? Angkringan itu ada orang migran dari pendatang dan masyarakat Ponorogo juga membuka angkringan. Nah ini bagaimana keharmonisannya? Itu sudah jadi pertanyaan. Artinya apa? Ke depan sudah masih banyak kalau kita mau mengkaji dalam. Kelebihannya kualitatif itu mengkajinya dalam sehingga ke depan itu sudah punya rencana gitu. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kita jangan kecil hati kalau hanya penelitian sederhana, tapi dari sederhana itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Benar banget. Kecil itu indah, kecil itu bagus gitu. Kecil itu indah, ya, kecil itu bagus. Karena saya memang dasarnya kecil gitu. Gitu. Iya, wah benar-benar memotivasi banget nih teman-teman. Dari hal yang sederhana, jika kita memang benar-benar luar biasa, benar-benar berjuangnya ini beneran gitu ya. Betul. Pak. Insya Allah akan bermanfaat, insya Allah selain untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, tidak terasa ya teman-teman, hari ini podcast kita benar-benar luar biasa. Isinya tuh motivasi semua Pak kalau untuk saya ini. Alhamdulillah. Iya benar. Jadi kalian jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe ya Pak. YouTube-nya FE Umpo. Kalau nggak subscribe, kelewatan banget loh. Jadi sekali lagi nih Pak, beri closing statement buat seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi agar lebih semangat ke depannya. Iya. Jadi closingnya gini. Kalau kita pengen jadi juara, kita harus memulai. Siap. Tanpa kita melangkah, kita tidak dapat apa-apa. Masya Allah, kita beri aplaus dong buat Pak Slamet kali ini. Dan ini beliau sudah membawa, sepertinya ini buku ya Pak? Jadi hasil disertasinya jadi buku. Boleh ditunjukin Pak ke teman-teman FE. Nah ini tindakan guys. Sosial. Boleh, ini kalau mau baca itu di mana Pak? Ya ini dibaca. Atau cara mendapatkannya gitu. Ada di administrasinya Fakultas Ekonomi ada, bukunya ada. Oke. Selalu ada. Kalau teman-teman mau tahu langsung hubungin. Semoga aja nanti ada kegiatan bedah buku. Nah, bagus banget ini. Kita agendakan. Jadi ya Pak. ngupas tentang gimana sih tentang penelitian sosial, penelitian yang di sekitar kita, terus teori yang kita gunakan, metodenya, monggo lah. Saya siap. Siap. Pak Slamet sudah bersedia teman-teman. Berbagi ilmunya siap. Siap, alhamdulillah. Itu teman-teman untuk podcast kita di hari ini. Sebelumnya terima kasih ya Pak Slamet atas waktunya, terima kasih atas ilmu dan motivasinya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kita jargon dulu Pak. Fakultas Ekonomi dong. Ya, jargon dulu ya teman-teman. Fakultas Ekonomi maju dan terus berprestasi.